Oh, 6 jam. 6 atau 7 jam. Oke, kita udah sampai di Kiboha, tapi sayangnya di ketinggian ini 1720 kita kena altitude mountain sickness. Jadi kita harus segera turun ke bawah. Ya, jadi mohon maaf yang sudah menantikan Uhuru Peak atau summitnya. Mungkin belum kali ini, belum. Lain kali ya. Oke, kita ketemu di bawah. Salam semua, apa kabar? Saya Dewi dan kali ini saya akan mengulang perjalanan saya menuju Gunung Kilimanjaro di Tanzania, Afrika Timur. Tadi sudah lihat video kami 2 tahun yang lalu kan? Ya, kami terkena acute mountain sickness atau AMS di ketinggian 4.720 mdpl. Setelah menunggu 2 tahun karena masalah anggaran, kami akhirnya berangkat hari ini menuju Doha. Dan dari Doha lanjut ke Kilimanjaro. Let's go! Ya udah check-in tadi, check-innya lancar. Tadi kita 3 koper. Lumayan berat tapi nggak overweight. Sekarang kita menuju ke ruang tunggu ya. Perjalanan Doha Kilimanjaro ditempuh dalam waktu kurang lebih 5 jam. Dari jendela pesawat sebelum mendarat, saya dapat melihat puncak Uhuru Gunung Kilimanjaro. Setelah itu, sebelum mendarat juga, awak pesawat mengumumkan bahwa plastik dilarang masuk ke Tanzania. Visa Tanzania dapat diperoleh secara daring atau bisa juga saat tiba atau visa on arrival. Kami memilih untuk mendapatkannya secara daring yang diproses hanya 7 hari kerja untuk mempercepat proses di imigrasi. Setelah melewati imigrasi, kami dijemput oleh Jeff dari Mujo Tours dan Patricia. Hi to everybody in Indonesia. I'm Patricia from Tanzania. Dari bandara, kami berkendara menuju kota Moshi yang merupakan basis para pendaki sebelum berangkat ke Kilimanjaro. Setelah kurang lebih 1,5 jam, kami tiba di hotel. Hari ini saya kembali berada di kota Moshi di Kilimanjaro, Tanzania, Afrika. Nah, rencananya kami ingin mengulang kembali pendakian kami ke Gunung Kilimanjaro. Hari ini adalah hari pendakian dan kita sekarang akan mengambil jalur Lemosho yang konon katanya lebih panjang tapi lebih banyak bisa melakukan aklimatisasi. Oke, ikuti perjalanan saya ya. Ya udah siap, sekarang kita jalan menuju ke Lemosho Gate. Ini Abel. Say hi Abel. Hello. So Abel is gonna take us along the way up to the summit. Yep. Hopefully. Yeah, we're gonna make it. Hakuna Matata. Hakuna Matata. Pole pole. Pole pole. Yeah. Pole-pole akan sering terdengar sepanjang perjalanan nantinya. Artinya pelan-pelan atau hati-hati dalam bahasa Swahili.
Setelah 3 jam perjalanan, kami akhirnya tiba di base camp Lemosho. Ini para porter kami. Jumlahnya 10 orang. Memang banyak karena satu porter tidak boleh membawa barang lebih dari 20 kg. Barang-barang diturunkan yang terdiri dari bahan makanan dan peralatan makan dan memasak. Ini untuk makan siang. Ini ketat. Ya udah sampai di Lemosho Gate. Ini titik awal pendakian kita. Nah dari sini kita naik sekitar 2.500 mdpl. Tadi sampai sini sekitar jam 11. Jadi kita makan siang dulu supaya tidak berhenti lagi di jalan untuk makan. Dan tadi udah ngopi juga. Ya jadi sekarang kita lagi nunggu sekitar 10-15 menit sebelum kita bertolak menuju ke base camp berikutnya di ketinggian 2.500 mdpl. Setelah 15 menit menunggu, akhirnya kami memulai perjalanan didampingi Rahim, asisten pemandu. Abel akan menyusul kemudian. Jalur diselimuti hutan, mirip seperti hutan-hutan Indonesia, dan merupakan jalan setapak dari tanah. 5 menit kemudian kami tiba di papan penunjuk Lemosho Gate. Di sini tertulis ketinggian Lemosho dan jarak ke beberapa camp yang menjadi tujuan kami. Setelah melewati papan petunjuk ini, kami masih melewati hutan lebat. Jalur mulai menanjak meski di beberapa tempat terdapat juga jalur yang melandai. Sejenak kami berhenti untuk minum. This is Rahim. Lumayan. Di tengah perjalanan, Rahim menunjukkan suatu tanaman obat. What is it, Rahim? Yeah, this is Pipa Capens. Pipa Capens. Yeah. And what is it for? People, that is a medicine Medicine for what? for stomach pain. Stomach pain. Yeah. Kami lalu melihat juga ada sekawanan monyet di atas pohon. Perjalanan dilanjutkan dengan melewati jembatan dan setelah itu jalur kembali menanjak terjal. Ya istirahat dulu buat minum. Udah berhenti 2 kali buat minum, lumayan. Tadi jalannya nanjak terus, continue nanjaknya. Ya, abis ini istirahat sebentar 3 menit, kita jalan lagi. Jumbo, How you guys doing? I'm okay. Hi Abel. Good? So far so good. Yeah. Are you enjoying? Break, make sure you sip. Ya. Uh-huh. Kami bertemu lagi dengan sekawanan monyet. Kali ini lebih dekat dari sebelumnya. Menurut Abel, kawanan monyet ini disebut dengan blueback monkey. Warnanya belang hitam dan putih. Hutan masih lebat dan sinar matahari menusuk dari sela-sela daun. Udara sejuk dan tidak hujan. Di sini kami menemukan tumbuhan khas Kilimanjaro. Ya ini di sini disebutnya neto atau mambi dalam bahasa Swahili. Nah, kalau dipegang itu gatel, semacam jelatang kalau di Indonesia. Kami meneruskan perjalanan. Jalur masih bersahabat. Sesekali kami bertemu lagi dengan blueback monkey. Ya kita udah setengah jalan menuju camp 1 yang bernama Mti Mkubwa atau artinya pohon besar dalam bahasa Swahili. Nah ini tadi kita jalanannya agak nanjak, bukan agak sih, memang nanjak sekitar 30 derajat. Dan sekarang kita mau ke arah sana. Lihat orang itu, porter itu sekitar 40 derajat. Setelah berjalan selama 3 jam, kami tiba di Mti Mkubwa Camp. Well done. Pos 1 Mti Mkubwa. Yeah, good job for day 1.
Woohoo! Yay! This is it. Yeah. Thank you. Home. Okay, that's the dining table. This is the dining table. Okay. Yep. Ada kasurnya. Camilan disediakan dan saya membuat kopi. Gimana day one? Day one, apa ya? Mungkin ini pemanasan, jadi agak-agak susah sebenarnya sih. Pemanasan maksudnya ini familiarizing my body. Ada banyak tenda pendaki mancanegara di sini. Camp ini menampung cukup banyak tenda dan pendaki. Di tenda sebelah, juru masak sedang mempersiapkan makan malam. What are we going to eat tonight? Sorry? What's the food? Potato, Potato, soup, soup. fish, vegetable. Wow, nice. Karibu. So this is Joseph, our cook. Yes. Peralatan makanan disiapkan dan makanan disajikan. Karibu cucumber soup. Okay. Ini Manuel. Okay, Manuel. Asante, Manuel. Okay, welcome. Lihat apa ini? Sup. Yeay. Pakai krim sedikit, enak. Apa? Popcorn, biscuit. Ini ikan, ini sayuran. Dimakan sama kentang. Malam pun tiba. Kasur tenda cukup nyaman, tapi untuk lebih nyaman lagi, kami membawa kasur angin dari Indonesia. Kasur ini dipompa dan sangat disarankan untuk menghindari sakit punggung dan pinggang. Setelah makan dan sebelum tidur, Abel dan Rahim melakukan briefing dan pengecekan kesehatan kami serta kadar saturasi oksigen. Semua dicatat untuk rekam perjalanan kami. Hal ini dilakukan setiap malam di hari-hari berikutnya. Vomiting? Vomiting, no. Coughing? Coughing, no. Um, Abel kemudian memberikan briefing tentang apa yang akan kami hadapi keesokan harinya. Besok kami akan melanjutkan perjalanan ke Shirawan Camp. okay. Well, we are just planning to wake you up at 6 with the wake up. Wake up at 6. The guy will come to wake you up with a cup of coffee at 6. Wake up time with the coffee, and then 6:30. You get a water for wash. Okay. After you finish your wash, you just start packing. Selamat pagi. Pagi. Ya, sarapan ada telur, beef sausage, terus saya pakai alpukat, ada roti, sama pancake, lengkap. Makan adalah hal paling penting dalam suatu pendakian. Saya cuma mau ngasih lihat, ini ada tusuk gigi, jadi sampai sekecil-kecilnya ini dipikirin sama mereka. Ya, good service. Kami melanjutkan perjalanan, masih di tengah hutan lebat.
Banyak juga terdapat pohon khas hutan sini, seperti Podocarpus ini. It's tough. It's a lincen. Lincen. Abyssinica. This is Podo. Itu. Oke, kita lagi berjalan dari base camp 1 ke base camp 2. Jaraknya itu sekitar 7 km dan sekitar 4-5 jam. Sekarang kita sudah jalan sekitar 1 jam dan kita akan naik jarak ketinggian itu sekitar 1000 mdpl mulai dari base camp 1 ke base camp 2. Nah, sepanjang jalan tadi jalanannya agak menanjak dan sekitar 35-40 derajat kemiringannya. Semakin tinggi, hutan semakin menipis dan pohon tinggi berganti dengan pepohonan rendah. Udara sedikit berkabut, tapi kami masih bisa melihat pemandangan hutan belukar di bawah sana. Jalur juga naik turun. Terdapat juga jalur becek seperti terkena aliran air dari sungai di sekitar situ. Setelah beberapa jam, kami berhenti sejenak untuk makan camilan dan minum. Air minum diambil dari sumber air ini. Kami lanjut mendaki, dan Abel menyarankan agar kami tetap berjalan meski pole-pole, supaya setibanya di Shirawan Camp, kami ada waktu cukup untuk beristirahat. Dan supaya terhindar dari sinar matahari tinggi di siang hari. Tibalah kami di puncak bukit. Abel menamakan ini Ginger Point. Oke, kita udah setengah jalan. Sekarang kita udah sampai yang kita sebut dengan Ginger Point. Tapi sebenarnya namanya bukan Ginger Point. Kita menuju ke titik ini karena sudah setengah jalan dan karena kita mau minum wedang jahe. Oke, lumayan, kita masih 3 jam lagi sampai di base camp kedua. Ya, buat saya 3 jam lah, kata mereka sih 2 jam. Angin mulai kencang dan udara mulai dingin meski belum perlu memakai jaket. Ya, kita mau ke sana dari sini mungkin sekitar 2 atau 2,5 jam. Tapi kenyataannya baru 3 jam kemudian kami tiba di puncak bukit yang bernama Back of Elephant. Dari kejauhan terlihat jalur kami di bawah, sangat jauh. Kami bangga bisa mencapai titik ini. Perjalanan dilanjutkan. Kali ini tanah mulai berpasir dan berbatu. Vegetasi mulai menipis. Namun dari sini terlihat puncak Kilimanjaro berdiri tegak di atas sana. Sungguh pemandangan yang menakjubkan. Kami berada di Shira Plateau. Sekitar 1 atau 2 jam kemudian barulah kami tiba di Shirawan Camp. Ya, udah sampai di Shirawan Base Camp. Tadi gimana ya jalurnya ya? Nanjak terus. Dari mulai terus berbatu. Base Camp 1 ya sampai Base Camp 2 ini Mirip sama gunung-gunung di Indonesia. Iya, konturnya mirip ya. Fase ini. Iya. Agak kecapean juga sih tadi kita. Tapi akhirnya sampai juga. Jadi kalau orang lain mungkin diperkirakan 5 jam, kita tadi 7 jam. Gak apa-apa, yang penting nyampe. Soalnya lihat itu. Lihat ini nih. Tuh. Lihat Kilimanjaro dari kejauhan. Makanya pengen buru-buru ke sini. 3 hari lagi ya? Mungkin 3 atau 4 hari lagi baru bisa naik sampai atas, insya Allah. Kami memanfaatkan waktu beristirahat untuk berjalan-jalan di sekitar perkemahan. Shira Plateau merupakan salah satu situs warisan dunia
dan salah satu plato tertinggi di dunia karena berada di elevasi sekitar 3.500 sampai 3.900 mdpl. Oke, kita udah siap sekarang. Kita mau menuju ke Moyarhat, sekitar 10 kilo dari sini. Jadi kita berangkat pagi-pagi ini jam setengah tujuh lewat lah. Dan diharapkan sampai sana sekitar jam 12 atau jam 1. Jalur masih sama seperti hari sebelumnya. Tanah berpasir dan terdapat batu-batu besar. Kami juga menyeberangi sungai kecil. Vegetasi semakin menipis dan kami berada di moorland. Kilimanjaro masih nampak di kejauhan. Angin terasa dingin. Tak terasa sudah 4 km kami berjalan dengan berhenti hanya untuk minum. Ya, kita dikasih ginger tea supaya badan tetap hangat. Tuh masih sampai sana lagi. Oh ya, saya mau silver queen. Tak lama kami tiba di sebuah gua dan dari situ kami melanjutkan perjalanan singkat menuju Moyarhat. Capek juga. Angin bertiup kencang di Moyarhat, vegetasi hampir tidak ada. Kami berada di ketinggian sekitar 4.200 mdpl. Ya, kita sudah sampai di Moyarhat. Cuacanya cerah dan anginnya sedikit kencang dan dingin. Nah tadi kita tuh jalan di push sama guide-nya sama Abel. Jadi supaya kita tidak kelamaan di jalan. Dan ini baru sekali ini saya merasa bahwa strength saya, kekuatan saya itu di push sampai lewatin limit saya. Tapi toh akhirnya bisa juga ternyata. Dan kita tiba tepat pada waktu yang memang sudah ditargetkan.